tempatnya aman, menyenangkan, peduli lingkungan, kompetitif, edukatif, religius, nasionalis. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak terasa anak-anak, kita sudah bertemu lagi di MPLS hari ketiga. Artinya ini adalah hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana tugas kalian dalam 2 hari terakhir kemarin? Sudah dikumpulkan semua kan? Iya. Beberapa waktu yang lalu atau kemarin Mama menerima video-video yang luar biasa dari kalian. Nanti oleh operator video-video tersebut akan kita upload di channel YouTube ini. Anak-anak sekalian, materi terakhir kita masih ada 2 materi lagi. Yang pertama nanti akan ada materi tentang wawasan kepramukaan dan yang kedua materi tentang wawasan adiwiyata. Baiklah anak-anak, kita simak bersama-sama kedua materi tersebut. Kepada Bapak Winarno selaku pemateri dan Bapak Slamet Dara ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak calon siswa baru SMP Negeri 8 Blitar. Saya Pak Winarno, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 8 Blitar, mengucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi calon siswa atau peserta didik baru SMP Negeri 8 Blitar tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya bertugas menyampaikan materi wawasan adiwiyata. Nah, untuk mengenal SMP Negeri 8 Blitar sebagai sekolah adiwiyata, maka saya akan menjelaskan apa itu sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu, kata adiwiyatanya itu berasal dari 2 bahasa Sanskerta. Yang pertama, adi itu berarti baik atau ideal. Kemudian yang kedua, wiyata. Wiyata itu artinya tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Dengan begitu, kita dapat mengartikan sekolah adiwiyata adalah sekolah yang baik, yang bagus tempatnya untuk mencari ilmu pengetahuan, pendidikan norma, dan etika. Nah, kenapa SMP Negeri 8 Blitar itu mencanangkan menjadi sekolah adiwiyata? Nah, ini latar belakangnya adalah luas SMP Negeri 8 Blitar itu 10.000 meter persegi. Nah, ini artinya sekolah kita itu selain memberikan potensi yang luas untuk pengembangan sekolah, juga menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan yang perlu penanganan secara serius. Di antaranya kita singkat dengan SEKAM. SEKAM itu adalah, yang pertama adalah sampah. Sampah pada waktu itu sebelum kita memasuki sekolah adiwiyata, sampah itu banyak sekali. Karena begitu luas tanahnya dan banyak pepohonan, maka sampah belum terkelola dengan baik pada saat itu. Sampah masih berserakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 8 Blitar.
itu menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah permasalahan energi. Di SMP Negeri 8 banyak bangunan, banyak ruangan-ruangan sehingga memerlukan banyak energi listrik. Ada energi air juga. Nah, di situ perlu penanganan supaya kita bisa menggunakan secara hemat dan tidak boros. Permasalahan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati. Nah, pada saat itu masih kurang tertata dengan baik, kurang terawat, dan ini menyebabkan sekolah menjadi kurang indah dan kurang nyaman. Itu juga menjadi masalah. Kemudian yang keempat adalah masalah air. Masalah air itu karena begitu banyaknya penggunaan di situ, maka juga perlu kita bijaksana dalam menggunakan air. Nah, pada saat itu kita belum menghargai air itu pentingnya bagaimana. Dengan kata lain, kita masih belum ada kesadaran dalam menggunakan air, masih boros begitu. Kemudian masalah yang kedua, masalah yang kelima, ini adalah masalah makanan dan minuman di situ. Nah, makanan di kantin pada waktu itu belum tertata atau belum dikemas sedemikian rupa. Dengan kata lain, makanan-makanan itu pada saat itu masih mengandung 6P. 6P itu diantaranya adalah pengawet, perasa, terus pewarna, pemanis, dan lain sebagainya. Itu masih mengandung. Nah, karena itu kurang bagus bagi kesehatan, maka itu menjadi masalah dan kita tangani, kita pecahkan masalah itu secara bersama-sama. Itu beberapa hal, ada 5 hal yang menjadi latar belakang kenapa kita harus menjadi sekolah adiwiyata. Kemudian tujuan apa sekolah adiwiyata itu? Secara umum, tujuan dari sekolah adiwiyata adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Itu tujuan secara umum. Kemudian tujuan secara khususnya adalah yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini tujuannya sangat mulia sekolah adiwiyata. Nah, dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 SMP Negeri 8 Blitar mencanangkan sekolah adiwiyata. Dengan kata lain, kita menyebutnya dengan Go Green di situ tahun 2017. Nah, di situ anak-anak beserta warga SMP Negeri 8 Blitar bersama-sama sepakat untuk membentuk sekolah adiwiyata. Nah, kemudian pada tahun 2018 kita alhamdulillah berhasil memasuki sekolah adiwiyata tingkat Kota Blitar. Dan setahun kemudian, tahun 2019, tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 2019, kita mendapatkan piala sebagai sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, kita berhasil. Nah, kemudian langkah berikutnya kita memasuki atau menjadi calon sekolah adiwiyata nasional, yaitu rencananya kita ajukan pada saat itu tahun 2020. Nah, karena pada situasi saat itu ada wabah pandemi yaitu COVID-19
yang sampai saat ini belum berakhir, maka pengajuan itu tertunda. Dan rencananya kita berdoa bersama-sama dan berharap bahwa kita bisa mengajukan Sekolah Adiwiyata Nasional pada tahun 2021 ini. Dan semoga mari kita sama-sama berdoa wabah pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat belajar di sekolah bertatap muka secara normal begitu. Jadi mari kita berharap dan berdoa bersama-sama. Kemudian apa yang dilakukan kita sebagai sekolah adiwiyata itu? Apa yang kita lakukan sebagai warga sekolah itu? Secara umum saya sampaikan bahwa yang pertama, setiap warga sekolah diwajibkan menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Jadi tanaman yang sudah kita tata sembilan rupa itu kita wajib menjaga dan merawatnya di situ. Nah, tanaman itu tidak sekedar sebagai perindang atau keindahan saja, di situ juga bisa digunakan sebagai pembelajaran. Nah, nanti kalian akan tergabung dalam pokja-pokja. Ya, silakan kalian suka yang mana? Ada pokja toga, di situ merawat tanaman obat-obatan. Ada pokja taman, di situ merawat tanaman-tanaman termasuk tanaman bunga. Di situ bagaimana kita belajar di situ, belajar dari tanaman itu. Selain itu dari mapel, misalkan mapel IPA, kita mempelajari tentang atau menyelidiki atau meneliti tentang tanaman, itu juga bisa kita gunakan di situ. Kemudian yang kedua, setiap warga sekolah juga diwajibkan peduli pada sampah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sekolah di SMP Negeri 8 Blitar itu sudah tiap kelas itu sudah tersedia di situ 3 tempat sampah. Tempat sampah untuk plastik, untuk daun, dan untuk kertas di situ. Nah, dari kelas-kelas itu kemudian kita juga mempunyai depo sampah. Di situ juga terpilah. Terpilah itu dipisah-pisahkan. Kalau yang daun bersama dengan daun yang mudah terurai, kalau yang plastik disendirikan dengan plastik, kemudian juga yang kertas disendirikan dengan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, apa yang dilakukan kita sebagai warga sekolah adiwiyata, yaitu sebagai siswa itu nanti ada tugas piket, yaitu kewajibannya adalah membersihkan kelas dan lingkungan sekitar. Itu dilaksanakan secara berganti-ganti setiap hari selama 6 hari sekolah. Jadi kalau kalian bertugas piket, maka harus datang lebih awal dan bersama timnya itu melaksanakan tugasnya. Dan sudah menjadi kesepakatan apabila tugas itu tidak dilaksanakan, maka regu piket tersebut diberi sanksi. Sanksinya apa? Yaitu ada penambahan pembersihan kelas dan area sekitarnya. Itu apa tujuannya? Yaitu untuk membentuk disiplin. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan? Yaitu setiap warga sekolah makan pada tempatnya, yaitu di kantin atau di ruang makan. Di situ tersedia ada area khusus untuk tempat makan. Nah, kantin tersebut merupakan kantin sehat yang bebas dari 6P tadi. Tuh. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Ini setiap warga sekolah juga diwajibkan menjaga kebersihan sekolah serta lingkungan sekolah. Nah, perlu kalian ketahui, namanya warga sekolah di situ ada siswa, ada guru, ada
petugas kebersihan itu sama-sama kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekolah. Kemudian untuk bisa terlaksanakan sekolah adiwiyata itu dengan baik, maka kita sama-sama berkomitmen. Yang pertama yaitu menanamkan sikap dan semangat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, mengutamakan prinsip adiwiyata yaitu kebersamaan dan berkesinambungan sehingga tercipta sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita sepakat atau berkomitmen menyukseskan program sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Itu komitmen kita sebagai warga SMP Negeri 8 Blitar. Baik, itu gambaran tentang sekolah adiwiyata. Nah, kemudian saya perkenalkan juga adiwiyata itu punya zer-zer atau salam adiwiyata. Jadi nanti ada kegiatan, setiap kegiatan misalkan kita memulai kegiatan bersih-bersih lingkungan, misalkan kita kumpul dulu, mungkin salah satu ada yang menyampaikan salam. Salamnya apa? Yang pertama, salam bumi. Nah, maka jawabannya pasti lestari. Kemudian yang kedua, adiwiyata. Maka kalian menjawab bersama-sama secara semangat, bisa. Adiwiyata mandiri, maka jawabnya pasti bisa. Kemudian Jawa Timur, jaya, 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 luar biasa. Blitar Kota Patria, wujudkan sekolah adiwiyata. SMPN 8, maka jawabnya tampil keren. Sepepan, bisa, bisa, yes, begitu, dengan semangat. Jadi sekali lagi saya ulangi, salam bumi pasti lestari. Adiwiyata bisa, adiwiyata mandiri pasti bisa. Jawa Timur, jaya, 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 luar biasa. Blitar Kota Patria, wujudkan sekolah adiwiyata. SMPN 8, tampil keren. Sepepan, bisa, bisa, yes, begitu, dengan semangat, dan dengan penuh semangat. Nah, di situ saya jelaskan, kalau kita menyebut SMPN 8 tadi, kita menjawabkan tampil keren, itu bukan sekedar kata, tapi tampil keren itu singkatan atau merupakan school branding. School branding itu ciri khas sekolah kita. Kalau barang itu brand itu merek ya, merek. Jadi setiap sekolah itu punya school branding yang berbeda-beda. Nah, tampil keren itu singkatan dari kita akan mewujudkan itu. Yang pertama T-nya itu tempatnya aman, kemudian M-nya itu menyenangkan, peduli lingkungan, kompetitif, edukatif, religius, nasionalis. Nah, itu school branding kita. Ya. Jadi ciri khas sekolah kita itu tempatnya aman, menyenangkan, peduli lingkungan, kompetitif, edukatif, religius, dan nasionalis. Itu ada 7 poin yang kita wujudkan. Kita sama-sama mewujudkan dengan tekad yang kuat, kita wujudkan itu. Itu namanya school branding. Jadi SMPN 8 tampil keren, itu ada maknanya itu. Nah, kemudian Sepepan. Nah, Sepepan itu sebutan kerennya, sebutan SMP 8. Kalau misalkan SMP 3 sepega seperti itu. Kalau tapi SMP 8 sebutannya adalah Sepepan, sebutan julukannya Sepepan. Sepepan bisa, yes, ya bisanya 3 kali. Nah, itu kita kita ucapkan dengan penuh semangat bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan pasti bisa, pasti berhasil. Nah, kalian juga begitu. Kalau memasuki SMP Negeri 8 Blitar, saya sarankan tanamkan dulu cita-cita kalian itu apa. Tanamkan dulu.
Ya, misalkan pengen jadi guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita berniat jadi guru. Jadi tentara silakan, jadi polisi silakan, tanamkan itu. Nah, dengan cita-cita tersebut kita bertekad, kita yakin pasti bisa melaksanakan begitu. Yes, begitu. Itu anak-anak ya. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian pesan saya dari cita-cita tersebut ya, yang sudah kalian tanamkan, mungkin sejak dari TK, kalaupun belum, yang mulai awal masuk SMP Negeri 8 Blitar, yaitu tanamkan cita-cita. Tapi perlu kalian ketahui bahwa cita-cita itu bukan hanya dinantikan, tapi perlu diperjuangkan. Dengan apa? Yaitu dengan berusaha dan berdoa. Nah, berusaha di dalamnya ada belajar bersama-sama. Kemudian ada apa itu? Usaha yang lain. Mungkin di rumah ada penambahan les juga sangat bagus itu juga. Tuh, jadi sekali lagi cita-cita bukan sekedar dinantikan, tapi harus dirayakan dengan perjuangan, yaitu dengan usaha dan doa. Thank you for your attention. Be the best student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi. Pasti lestari. Adiwiyata. Bisa. Adiwiyata Mandiri. Pasti bisa. Jawa Timur. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Blitar Kota Patria. Wujudkan sekolah adiwiyata. SBN 8. Tampil keren. Sebaikan. Bisa, bisa, bisa. Yes. Senangmu ojo keliru mil kabatuh pandadi awon. Terima kasih.
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء Penyebaranmu kian merajalela. Tak hanya dewasa, anak-anak kini mulai mengenalnya. ke laut, aku suka ke pantai. Sungguh indah pemandangan gunung, sungguh indah pantai itu. Beraneka ragam kekayaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Selamat pagi adik-adik semua, anggota pramuka SMP 8 Kota Blitar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku Kamabikus dan juga seluruh kakak pembina SMP Negeri 8 Kota Blitar. Hari ini perkenalkan saya Kak Daroini selaku Ketua Gugus Depan akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pengenalan ini dalam MPLS akan saya kenalkan bagaimana dan apa yang nanti akan kita lakukan selama menjadi anggota pramuka di SMP 8. Kepramukaan itu mungkin adik-adik sudah biasa dari SD atau MI, itu sudah melakukannya dari tingkat siaga maupun penggalang di tingkat SD atau MI. Nah, untuk di tingkat kita di SMP 8 ini akan memajukan lagi pramuka yang sudah ada. Sedikit akan saya ceritakan sejarah bahwa kepramukaan yang ada di Indonesia itu berawal dari gerakan kepanduan dimulai tahun 1912 yang saat itu, yang sampai hari ini sudah lebih dari 100 tahun. Akhirnya terkumpul menjadi satu pada tahun 1961, puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 menjadi gerakan kepanduan Praja Muda Karana, yang atau disingkat namanya Gerakan Pramuka, di mana Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Selanjutnya, di SMP Negeri 8 Kota Blitar, pramuka menjadi satu-satunya ekstra wajib bagi seluruh siswa SMP, di mana dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdisnak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka, di mana satu-satunya organisasi kepanduan yang ada dasar hukumnya secara undang-undang adalah hanya pramuka saja. Selanjutnya diperkuat dengan Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pramuka di tingkat SMP. Diperkuat lagi
dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2014, yaitu tentang pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah atau dunia pendidikan. Implementasinya diperkuat dengan Permendikbud nomor 81A tahun 2014, di mana ini menjadi dasar hukum dilakukannya ekstrakurikuler wajib pramuka itu. Selanjutnya, di tingkat SMP dengan anak usia 12 sampai 15 tahun adalah masuk kategori penggalang, di mana pramuka itu dibagi menjadi 4. Kalau saya yakin adik-adik sebagian sudah tahu bahwa pramuka itu menjadi 4, ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, SMP adalah usia penggalang. Kenapa dikatakan penggalang? Karena penggalang adalah menggalang, menghimpun kekuatan. Di situ ada kakak-kakak Sepevan yang ada punya sanggar, kita sudah cukup bagus, banyak pialanya, yang nanti harapan saya ke depan ada di pundak kalian maju tidaknya pramuka di SMP 8 ini. Sedikit saya jelaskan untuk nanti ke depan, pramuka kita itu tidak lepas dari standar nasional yang sudah ditentukan oleh Kuarnas, yaitu ada TKU, ada TKK, dan ada TPG. Itu target nanti ke depan. TKU ada 3 tingkatan, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada. Selanjutnya, di sisi lain ada kecakapan khusus yang harus dimiliki. Ada 10 TKK wajib yang harus dimiliki setiap anak, mulai berkemah, gerak jalan, P3K, penabung, pengamat, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat nanti kita latihan. Karena sekarang masih musim pandemi, maka sementara kita pending dulu, nanti akan dilanjutkan, baik secara virtual ataupun tidak. Selanjutnya, harapan kita ke depan ada muncul pramuka Garuda dari SMP 8, di mana pramuka Garuda ini nanti diseleksi oleh Kuartir Cabang Kota Blitar langsung, dan predikatnya diberikan oleh Kakuarcap. Saya harap ini nanti akan banyak muncul Garuda-Garuda Sepevan ya. Selanjutnya, bagaimana caranya? Yang jelas nanti kita latihan, kita terus latihan dan latihan, intinya itu. Karena seperti yang sudah ada diketahui, sebagai pramuka harus menjalankan satya dan dharmanya. Ingat ya, satya dan dharmanya. Dimana kalau penggalang jelas menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi dalam rangka mempersiapkan diri itu kita harus belajar, dan belajar, berlatih, dan berlatih. Bagaimana caranya? Dimulai dari diri sendiri. Bahasa kerennya kalau dalam bahasa Arab, ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Dalam tokoh James Reinhardt mengatakan, if you want to change the world, first you have to change yourself. Oke, itu adik-adik sedikit tentang materi kepramukaan untuk MPLS hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan atau latihan-latihan yang akan mendatang. Selamat siang, terima kasih, dan salam pramuka. Siap adik-adik, di sini akan saya sampaikan JEL MPLS 2021. Nanti silakan ditirukan pakai seragam pramuka, baik seragam pramuka ini atau SD-nya nggak apa-apa, karena mungkin belum dapat seragam. Selanjutnya tirukan di video dan dikirim ke link yang sudah dibagikan oleh wali gugus masing-masing. Siap? MPLS 2021 siap, semangat. Pramuka Sepevan, kita bersama, kita bisa. Tangkas, tanggap, terengginas. Oke, saya ulangi sekali lagi supaya nanti bisa mudah ditirukan. MPLS 2021 siap, semangat. Pramuka Sepevan, kita bersama, kita bisa. Tangkas, tanggap, terengginas. Oke, siap ditirukan.